Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Di sini kita alhamdulillah berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu pelaksanaan khusus coaching. Di sini saya Ari Cahyo Nugroho sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dengan pengajar praktiknya Ibu Fadlia Zumro dan fasilitator Bapak Sodikin. Saya akan bertindak sebagai observer. Nah, pada kegiatan coaching ini saya juga dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Dwi Iskandar dengan pengajar praktek Ibu Nafsa, juga dengan fasilitator Bapak Sodikin, dan saya nama Suryadi dengan PP Ibu Nafsa, fasilitator Bapak Sodikin. Saya bertindak sebagai coach. ya. Jadi pada kegiatan ini kami akan mendemonstrasikan proses coaching yang mana seorang coach dan coachee yang diwakili Pak Dwi Iskandar dan Pak Nanang itu akan diobservasi oleh saya selaku observer. Baik, selanjutnya langsung saja kita laksanakan proses coaching ini sebagaimana dengan ketentuan. Nah, jadi nanti dalam coaching ini, Pak, ya tetap ada proses prinsip-prinsip coaching yang harus kita ketahui, yaitu ada kemitraan, harus ada proses kreatif di dalamnya, dan yang paling utama adalah memaksimalkan potensi. Nah, kemudian Pak Dwi selaku coachnya, ya. Nah, kira-kira tahu nggak kompetensi apa yang harus kita miliki dalam proses coaching ini, Pak? ya, jadi kita dalam proses coaching ini harus bisa paling tidak ya ada tiga kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu bagian penuh, kemudian mendengarkan aktif secara aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot di luar. Oke, berarti ada tiga, Pak, ya. Nah, dari tiga ini, Pak, apa atau kompetensi yang mana nih yang memang Pak Dwi ingin ditekankan pada saat proses observasi ini atau proses coaching ini, Pak? Oke. Nah, jadi pada dari tiga kompetensi ini tersebut, pada kesempatan coaching siang hari ini saya akan mencoba menerapkan kompetensi ini tentang kehadiran penuh, Pak Ari. Oke, kehadiran penuh ya, Pak, ya. Iya. Nah, kehadiran penuh. Berarti Pak Dwi juga sudah mengetahui nih indikator-indikator apa yang bisa menunjukkan dari kompetensi inti yang pengen Bapak tujukan. Iya. Dari kehadiran penuh tersebut saya akan nanti coba menggali informasi bagaimana bisa coach tersebut bisa merasa nyaman sehingga bisa terbuka menyampaikan clue-nya, masalahnya, sehingga bisa alur komunikasi bisa berinteraksi dengan menarik seperti itu, dengan coachnya dengan merasa nyaman, dengan rileks seperti itu, Pak. Oke, jadi bagaimana seorang coach itu bisa merasa nyaman, kemudian bisa terbuka, ya, kemudian juga adanya interaksi yang menarik antara coach dengan coaching. Ya, baik, untuk Pak Dwi, kalau begitu saya persilakan Pak Dwi dan Pak Nanang untuk melaksanakan proses coaching. Maka Pak Dwi dipersilakan. Oke, assalamualaikum Pak Nanang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana anaknya sudah bisa apa Pak Nanang? Wah, alhamdulillah Pak, udah lari-lari, Pak. Oh iya, dulu ketemu kayaknya masih mulai berjalan merangkak. Oh iya. Ya, sekarang udah, alhamdulillah ya. Sudah dua Pak Nanang ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kita ini lama nggak ketemu, sekali ketemu ini, nah gimana kira-kira apa tujuan pembicaraan kita pada kali ini Pak Nanang? Kira-kira apa gitu? Udah lama nggak ketemu gitu kan? Ya, saya mau sharing-sharing lah. Iya kan. Nah, kita ngomongnya waktunya terbatas juga, mohon maaf Pak Nanang, nanti kita sudah mempersiapkan buka puasa juga, mau jalan-jalan, jadi ya mohon maaf kita batasin waktunya. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita apa yang kira-kira siang hari ini? Kebetulan lama nggak ketemu gitu kan. Kita dulu sering sharing-sharing lah. Mungkin saya sharing-sharing lagi nih, Pak. Tentang permasalahan sekolah ya. Saya masih, kita satu sekolah gitu kan, sekarang kita beda sekolah. Ternyata di tempat saya mengajar ini ada sesuatu yang berbeda gitu, Pak. Anak-anaknya itu kurang aktif gitu, Pak. Ya, dalam belajar matematika. Terus kalau mengerjakan soal mereka itu terkendala terus gitu, Pak. Kalau saya cek dari hasil kerjaan mereka itu, mereka sebenarnya kalau dari konsepnya
sedikit-sedikit bisa ngerti. Iya. Ketika mengerjakan soal mereka itu ternyata mereka itu nggak paham Pak, kalian pembagian itu salah-salah gitu. Harusnya langkahnya udah pas, namun karena salah hitung-hitung, oh akhirnya kan hasilnya jadi salah gitu. Jadi nilainya kan nggak jadi sempurna, cuma setengah gitu kan. Jadi kayak gitu Pak, anak-anak kelas saya itu kayak gitu. Nah, jadi ternyata ada kendala masalah terhadap ya bagaimana kapasitas kemampuan anak itu yang masih rendah gitu terhadap mata pelajaran MTK berarti ya. Oh kira-kira gitu ya. Nah kira-kira apa yang sudah pernah diterapkan oleh Pak Nanang kira-kira apakah baru satu langkah atau sudah ada yang dicoba bagaimana untuk bisa menggali supaya anak itu bisa termotivasi sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sudah ada pernah dicoba belum kira-kira Pak Nanang? Saya sebenarnya udah beberapa kali mencoba ya, misalnya rapi beberapa macam metode gitu kan. Iya, bagus ya. Tapi mungkin belum maksimal gitu kan dalam menekan metodenya. Di anak juga itu biasanya sebelum pelajaran dimulai ada persepsi, saya masukkan juga lah gitu kan, hitung-hitungan ringan gitu kan, yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Tapi kayaknya situ belum maksimal juga gitu kan apa yang saya laksanakan. Sebenarnya depannya butuh sesuatu yang lebih lagi. Oh gitu. Kira-kira kalau dari dukungan dari anaknya berarti tadi masih ada kurangnya kendalanya. Sementara kalau dari pihak sekolahnya dengan mohon maaf dengan kita kan coba bisa menerapkan metode pembelajaran yang sesuai seperti yang dibutuhkan dengan anak. Bagaimana dengan dukungan support dari kepala sekolah atau dengan adanya sarana prasarana ataupun dengan orang tua kira-kira sudah ada belum bentuk yang seperti itu Pak Ana? Kalau dari sekolah sih untuk dukungan ke hal yang pembelajaran praktik sebenarnya ada gitu. Namun di sini ternyata ada yang belum maksimal itu di kegiatan literasi sekolah. Oh literasi sekolah. Paling sekali literasi kan termasuk numerasi itu jadi materi AMDK juga gitu kan. Nah, dua hal itu kan sebenarnya harus digalakan gitu kan kegiatan-kegiatan sekolah itu bukan numerasi. Nah, ternyata itu belum maksimal gitu Pak. Belum ada terjadwal kita literasi, belum ada program yang kita lah jadinya pengaruh juga kan gitu. Bukan matematika saja mungkin ke materi yang lain juga pengaruh, tapi sebagai yang mengajar matematika ini dampaknya paling kuat. Nah itu tadi salah satunya dari kalau selanjutnya untuk masalah dari orang tua gimana peran orang tuanya Pak dari adanya bantuan dari monitoring dari orang tua pengawasan dari belajarnya di rumah ada nggak kira-kira peran serta yang dari diterapkan oleh pihak orang tuanya Pak? Kalau dari orang tua saya pernah mencoba kan sama anak-anak gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan tugas atau apa diminta feedbacknya gitu kan. Betul. Tanda tangan atau keterangan semuanya juga. Nah ternyata dari anak-anak di sekolah itu dari nggak nyampe separuh Pak yang ada respon gitu dari orang-orang gitu ya. Jadi berarti belum maksimal. belum maksimal juga. Nah seandainya kalau dari orang tua belum maksimal, kemudian dari pihak sekolah belum bisa to the point terhadap penyelesaian terhadap nanti yang endingnya di pada saat asesmen nasionalnya. Nah kira-kira apa langkah apa yang kira-kira yang bisa membantu menyelesaikan masalah meningkatkan minat belajar anak untuk nilainya bisa didongkrak lagi secara kualitatifnya gitu Pak Anak kira-kira. Nah jadi sepertinya sih ini sudah dalam pikiran saya. Nah gimana itu Pak? Tadi saya mungkin dari program pribadi dulu gitu ya di sekolah, tapi dari program saya itu nanti bisa dilibatkan ya semua. Jadi karena ingin membuat program literasi yang khusus ke matematika yang numerasinya gitu kan. Jadi kalau tadi ya persepsi mungkin cuma ringkas-ringkas saja, nanti kedepannya numerasi itu mau kita buatkan jurnalnya gitu ya. Jadi setiap anak punya sebuah jurnal numerasi, jadi secara persepsi nanti dibahas. Bahas hanya 5 menit sampai 10 menit. Nanti kan kalau terstruktur kayak gitu kan harapannya depannya kemampuan dasar matematikanya seperti kalian pembagian itu bisa diasah dulu sebelum masuk ke dalam materi itu. Rencana saya kayak gitu Pak, adanya jurnal numerasi. Nah, juga selanjutnya mungkin dalam bayangan saya juga dari metode pembelajaran sih yang saya terapkan mungkin lebih variatif lagi. Jadi lebih variatif belajarnya, pakai PBL, pakai project
maksimal Pak untuk menerapkan nanti ke depannya metode-metode tersebut lebih maksimal saya terapkan lagi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sudah disampaikan dan masyarakat sudah tahu, kemudian Pak Nanang juga sudah bisa merencanakan ya agenda dari masalah tersebut. Nah sekarang kira-kira kapan itu kira-kira Pak? Bentar lagi mau asesmen lagi, kemudian mau evaluasi di kenaikan kelas. Kira-kira kapan jangka waktu berapa lama kira-kira untuk bisa mencoba menerapkan yang menjadi program Pak Nanang dari diri sendiri tersebut? Kalau masalah waktu sebenarnya harus secepatnya, harus secepatnya. Namun kalau target melaksanakannya ya secepatnya akan saya lakukan. Namun kalau untuk melihat hasilnya kepada anak-anak mungkin bisa kita lihat nanti di akhir semester. Tapi masih ada setengah semester lagi ya untuk menerapkan itu dan melihat hasilnya. Nanti kan kita bisa bandingkan, saya bandingkan dari nilai NIT yang sudah kemarin dilaksanakan. Nanti beberapa bulan ini saya ajarlah hitungnya, numerasinya, pembelajarannya lebih maksimal lagi. Nanti di akhir semester kita lihat hasilnya seperti apa. Dalam waktu setengah semester ini Pak, nanti kita bisa melihat keberhasilannya. Oke. Wah ini udah mantap nih jadwal yang jadi rencanakan Pak Nanang ya. Semoga bisa menjadi solusi bagi Pak Nanang untuk bisa menjawab apa yang menjadi clue-nya selama ini. Nah jadi ini kira-kira ada waktu dalam baru selesai semester ya. Nah jadi nanti kira-kira kira-kira saya ingin tahu sih berapa persentase keberhasilan Pak Nanang dalam menerapkan program ini. Nanti kira-kira di liburan kita mungkin bisa sambil mancing atau main badminton gitu ya. Kira-kira nanti cerita lagi, saya pengen dengar gimana nanti pada saat posisi tertentu namanya guru kan dalam segi memulai pembelajaran atau prosesnya kadang dari kita sudah mood semangat, kemudian dari anaknya yang kurang fokus. Nah itu bisa jadi masalah juga yang mungkin bisa membantu saya juga pada saat mengalami proses tersebut. Jadi nanti kira-kira ya saya tunggu waktunya Pak Nanang untuk bisa liburan, nanti kita bisa komunikasi lagi ya untuk kedepannya bisa saling sharing seperti itu. Nah selanjutnya dari percakapan ini kira-kira gimana Pak Nanang? Kita ini kan sudah habis, bentar lagi lah saya ngomong. Kira-kira gimana perasaannya setelah kita melangkah ke sini Pak Nanang? Alhamdulillah Pak, kita waktu satu kelas yang ngobrol bisa ngobrol lagi sama lagi kan ya. Alhamdulillah bisa lega, ada kawan yang satu pikiran gitu kan. Kalau sekolah sendiri itu kadang ada yang nggak sepemikiran gitu, susah untuk berjalan. Ya kalau sama kawan lama ini, jadi bisa lega lah gitu Pak. Nanti bisa sharing-sharing lagi ke depannya, jadi jangka panjang gitu Pak. Siap. Ya, terima kasih ya Pak. Iya Pak Nanang. Nah, jadi ini saya menarik banget tadi untuk bagaimana meningkatkan semangat belajar dari anak, meningkatkan kompetensi anak. Nah, kemudian ya sudah disampaikan rencananya sudah bagus dari rencana programnya dan kita tunggu komitmen dari Pak Nanang. Nanti kita liburan ya Pak Nanang, kita sambil mancing sama badminton, nanti kita cerita lagi di Pak Nanang ya. Oke, saya juga udah ditunggu anak kayak ini mau jalan-jalan ya. Kami boleh ya. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga ya senang dalam melihat ketemu bisa berbagi, semoga bisa saling bermanfaat di Pak Nanang. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak Nanang ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Pak Dwi dan Pak Nanang atas proses coaching yang sudah berlangsung tadi. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini kepada Pak Dwi ya, karena ini saya tanyakan. Jadi setelah melakukan proses coaching ini, ya kan Pak, apakah kompetensi inti yang Bapak sampaikan tadi itu apakah sudah Bapak lakukan atau belum dalam proses coaching? Nah, jadi dari kompetensi ini dalam coaching itu ada 3 kali ya, kajian penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, juga pertanyaan yang berbobot. Dan dalam hal ini saya lebih spesifik ke kehadiran penuh Pak Ari ya. Jadi harapannya tadi sudah mulai dalam interaksi, tadi saya sudah memulai menanyakan dari tujuan pertemuan kita hari ini dengan waktu yang sangat terbatas tadi, yaitu sudah menyampaikan Pak Nanang terkendala terhadap melemahnya nilai dari matematik dari anak didiknya seperti itu Pak Ari ya. Jadi sudah mulai menyampaikan tujuannya, kemudian saya menggali informasi, mengidentifikasi masalahnya, tadi sudah mulai terbaca dari kendalanya. Ada beberapa dari anak yang memang masih berkurang, kemudian ada
menyampaikan rencana aksinya, yaitu dari tadi sudah bisa mencoba untuk menerapkan pendekatan pada program asesmennya, itu program numerasinya itu mulai akan lebih diperdalam lagi. Ya, masih ada waktu 3 bulanan yang menjelang sampai ujian akhir semester, itu sudah ada kurang lebih 2-3 bulan itu ya dipersiapkan adanya oleh Pak Nanang, kemudian berkomunikasi juga dengan guru yang lain terhadap pengampu di bidang numerasi di asesmennya seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi sudah diputuskan akan mencoba lebih dekat lagi ke ujian akhir semester, dan komitmennya juga mencoba meningkatkan kualitas ataupun nilai dari anak khususnya di mata pelajaran matematika, lebih meningkat lagi kompetensi keahliannya seperti itu, Pak Ari. Oke, jadi menurut Pak Dwi kompetensi kehadiran penuh sebagaimana yang ingin Pak Dwi lakukan secara spesifik itu sudah terpenuhi ya Pak ya dalam proses coaching ini. Baik Pak Dwi. Jadi Pak Dwi dan Pak Nanang, saya ingin menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya terhadap proses coaching ini. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah dari indikatornya tadi ya Pak Dwi ya. Pak Dwi tadi mempunyai indikator untuk segera penuh, yaitu coach merasa nyaman, terbuka, untuk berinteraksi, kemudian terjadi juga interaksi yang menarik antara coach dan coachee. Itu yang pertama. Kemudian pada proses coaching nanti kan menggunakan alur IRTA ya Pak ya Pak Dwi ya. Jadi tadi untuk tujuannya tadi saya lihat sudah sepakat antara coach dengan coachee, yaitu permasalahan pada pembelajaran matematika ya Pak Dwi ya tadi ya Pak Nanang ya. Jadi memang ada kurangnya minat siswa untuk belajar matematika secara serius. Nah kemudian dari tujuan yang sudah disepakati tadi Pak Dwi tadi saya perhatikan dan saya lihat juga sudah mampu untuk menanyakan dan menggali informasi-informasi serta fakta-fakta yang ada, yang mana tadi coachee juga menyampaikan informasi itu secara lugas. Makanya langsung terlihat bahwasannya identifikasi yang dilakukan oleh Pak Dwi tadi itu memang sudah berjalan. Kemudian pada rencana aksi tadi saya juga sudah melihat ini Pak Dwi memberikan seperti umpan untuk ke coachee-nya ya kan, untuk menanyakan solusi-solusi yang dimiliki oleh coachee Pak Nanang. Dan tadi Pak Nanang selaku coachee tadi sudah memberikan respon atau tanggapan bahwa sudah ada sebenarnya solusi-solusi yang dipikirkan oleh Pak Nanang tadi. Ya sudah ada beberapa ini tadi kan kegiatan numerasi, literasi ya kan, kemudian coba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah itu jadi rencana aksi tadi antara coach dan coachee tadi juga sudah terlihat pada kita. Nah yang terakhir tadi tanggung jawab. Di sini tanggung jawab tadi dengan jelas saya melihat tadi bahwa memang Pak Dwi sudah meminta komitmen ini. Nah komitmen kepada Pak Nanang. Jadi dan Pak Nanang pun juga tadi sudah mempunyai target waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya kan. Kemudian setelah ada komitmen tadi juga nanti Pak Dwi pun juga tadi sudah mengatakan bahwa akan mengadakan seperti evaluasi lah lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Nah jadi di sini unsur tanggung jawabnya sudah terpenuhi baik antara coach dengan coachee-nya. Jadi komitmen yang baik itu sudah terlihat di sini. Nah kemudian yang terakhir juga ada indikator yang disebutkan oleh Pak Dwi tadi itu sudah terlihat semua pada proses coaching ini. Nah kemudian selanjutnya bisa dikatakan bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Nah tetapi Pak ada yang ingin saya tanyakan lagi nih kepada Pak Dwi selaku coach. Jadi tadi kan sudah ada satu kompetensi nih, yaitu kompetensi kesadaran kehadiran penuh ya. Nah kira-kira selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dwi kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Nah, ada 3 Pak ya. Kompetensi intinya itu tadi sudah saya coba menerapkan tentang pelajaran penuh. Nah ke depan saya akan coba langsung ke pertanyaan berbobot Pak, itu bisa menggali informasi terhadap indikator yang menjadi masalah dari coaching-nya. Nah kemudian bisa melakukan rencananya apa kira-kira, jadi biar tahu sehingga bisa memicu kembali penyelesaian masalahnya lebih mendalam lagi gitu Pak. Jadi harapannya dengan adanya pertanyaan berbobot itu
bisa menggali informasi untuk mengidentifikasi masalah tersebut yang dihadapi oleh coachnya, kemudian bisa membantu menjembatani terhadap rencana yang kedepannya apa kita tuntut, kita tagih untuk bisa merencanakan aksi berikutnya terhadap identifikasi masalah yang dihadapi oleh coachnya gitu Pak. Oke, jadi pertanyaan berbobot ya Pak Dwi ya, karena menurut Pak Dwi itu bisa membantu proses dari pertanyaan berbobot itu bisa membantu seorang coach untuk mengidentifikasi lebih tajam lagi ya terhadap permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh coachnya ya. Jadi sehingga nanti bisa membantu coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dan permasalahan tersebut. Oke, baik. Ya, bagus sekali kalau menurut pandangan saya itu Pak Dwi. Semoga nanti proses coaching selanjutnya Pak Dwi sudah bisa memang lebih meningkatkan lagi kompetensi pertanyaan berbobot, dan harapan juga pada proses coaching selanjutnya ketiga kompetensi inti ini bisa terpenuhi secara utuh. Jadi tidak sepotong-sepotong lagi atau misalnya hanya kita ambil dua saja, tapi bisa utuh secara penuh. Nah, jadi baik itu harapannya, dan untuk proses coachingnya kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama Bapak-bapak sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.